Yang pasti sih ngebangun organisasi pertama lu harus dari hati. Hati itu ya menurut gua kecintaan lu terhadap satu organisasi lu bangun. Di situ lu konsep big idea-nya apa, terus realisasi ke depan ya paling tidak lu punya program yang harus lu realisasiin terhadap organisasi lu tersebut. Malam guys, ketemu lagi sama gue Vera. Untuk kali ini gue kedatangan tamu dari komunitas NMAC. Dia dia ketua umumnya, yaitu Om Yudi. Halo malam. Gue ralat, gue udah bukan ketua. Oh. Ya, tapi lebih ke pendiri sekarang. Oh. Baru pensiun Oh kemarin. sorry, udah ada yang gantiin ya Om ya. Di tahun berapa itu? Baru September kemarin lah resign dari ketua umum. Kebetulan udah 8 tahun lah, udah cukup lah ya. September tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin September. Berarti masih hangat-hangat kuku. Masih ya? anget-anget. Kenapa diganti? Yuk, apa karena kebanyakan komunitas yuk? Udah cukup lah totalitas di organisasi. Ya alhamdulillahnya organisasi yang gue bangun sekarang udah survive, udah banyak jaringannya, udah banyak kerjasama dengan sponsor-sponsor, tinggal mereka jalanin aja lah, regenerasi lah istilahnya. Nggak pengen tetap nggak mau ingat umur tuh, tetap berasa masih muda guys. Gue aja 28 tahun Om, beneran. 28 tahun ya? Baru ini besok Oktober mau ulang tahun yang ke 29 guys. 29 klub apa nih? Om jangan gitu Om, ntar gue undang Om, gue ulang tahun. Gimana sih kesannya? Pasti kan ada duka, ada senang di dunia motor itu kan pasti ada kan. Nggak mungkin lu happy terus lah, namanya hobi pasti ada cekcoknya, ada brekelenya, ada berantakannya. Ya pas, yang pasti sih ngebangun organisasi pertama lu harus dari hati. Hati itu ya menurut gua kecintaan lu terhadap satu organisasi lu bangun. Di situ lu konsep big idea-nya apa, terus realisasi ke depan ya paling tidak lu punya program yang harus lu realisasiin terhadap organisasi lu tersebut. Terus bagaimana lu bisa mencari pendapatan dari organisasi untuk menghidupi organisasi tersebut. Karena menurut gua motor itu kan basically hobi ya, hobi yang pasti kita keluar duit sendiri. Terus otomatis untuk menghidupi organisasi itu ya kita harus sekreatif mungkin menarik minat kerjasama dengan pihak-pihak ketiga ya. Ya contohnya kayak sponsor oli, entah itu helm apa segala macam. Nah itu yang gue bangun sampai 8 tahun. Ya alhamdulillah ya gue mungkin bisa dibilang manajemen organisasi gue saat ini sudah rapi. Terus dari sosial medianya juga udah monetize kan, udah centang biru. Jadi bisa dibilang klub gue mungkin dari sekian banyak klub cuma klub gue yang centang biru Instagramnya. Yang paling top Ya, lah. Yamaha NMAX Club itu. Dengar-dengar lu pernah ada komunitas Ya sebelumnya gua dulu era-era 2000. Kebetulan gua main motor dari tahun 99 ya. Udah lumayan lama. Awalnya gua dari Vespa terus masuk ada klub dulu Thunder ya, Thunder ada 125. Tapi kan dulu eranya medsos tuh belum sebesar sekarang. Iya, belum seheboh. Ya, jadi totali memang kalau sekarang itu kita cari member mungkin 90% dari medsos. Kalau dulu kan kita harus offline ya, door to door, mungkin di jalan ketemu orang pakai motor series kita ajak gabung. Kalau sekarang udah nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh ada zamannya milis namanya, mailing list ya kan. Kita komunikasi di milis, tiba-tiba kita bentuk kopdar, ketemuan janjian di
dibikin pengumuman di milis, nanti member yang datang. Nah itu jadi banyak cerita lah perjalanan berorganisasi dari Thunder. Terus gue regenerasi, ya gue main PCX dulu. PCX tuh masih build up ya, masih di 2011. Gue ngedirin Honda PCX Club Indonesia, sampai sekarang masih ada klubnya dan makin besar juga karena ada Honda PCX yang lokal kan. Nah, alhamdulillah gue masih ada juga di dalamnya sebagai dewan pendiri ya. Jadi gue hitung-hitung inilah, hitung-hitung betul loncat gitu, banyak temen, banyak saudara, banyak relasi, banyak jaringan. Ya alhamdulillah yang itu yang gue jaga sampai sekarang. Jadi kemudahan kita untuk mendapatkan saudara, teman, jaringan. Nah itu memudahkan kita juga untuk mendapatkan project-project dari pihak terkait ya, seperti sponsor gitu. Jadi kita bikin event tuh gampang lah. Basicnya kita gampang mendapatkan massa karena kita sudah banyak teman. Terus kedua jaringan di sosial media pastinya, karena sosial media kita udah besar kan. Yang ketiga ya itu kepercayaan dari sponsor gitu. Otomatis kita dianggap seperti KOL, influencer gitu. Walaupun kita bukan artis. Tapi karena kita punya basis massa, orang lihatnya ya kita punya kemampuan untuk mengendorse barang-barang mereka kepada komunitas. Itu aja sih. Dan Om Yudi ini kan udah beberapa komunitas kan. Yang lebih suka sebenarnya, mungkin kan yang lama juga sebenarnya, gue sebenarnya paling suka nih sama yang lama nih, cuman udah nggak ada motornya, sekarang gue pinginnya NMAX nih. Ada nggak begitu tuh? Jujur aja kalau ngikuti perkembangan teknologi, gue lebih seneng era yang sekarang. Karena apa? Walaupun banyak teman-teman itu baru main motor, baru gabung, lagi seneng-senengnya cari euforia, mungkin lagi cari, ya mungkin ada yang bilang lagi cari nama lah, gitu, cari panggung lah. Tapi buat gue itu nggak ada masalah, justru menjadi semangat kita untuk bersaing kompetitif di bidang otomotif. Nah, sekarang ini intinya apa? Di media sosial. Jadi sekreatif mungkin kita membuat satu konten atau mungkin isi sosial media kita edukatif, itu orang akan tertarik, khususnya pihak sponsorship. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, sumber daya manusia kita tingkatin di konten kreatif, itu yang paling penting. Jadi basis massa itu sebenarnya sekarang tinggal bagaimana kita mengemas kegiatan kita di offline. Itu aja sih sekarang. Ini kan ada beberapa nih Om, gue sebenarnya udah lama sih. Beberapa orang itu menganggap negatif dunia motor nih, komunitas motor, klub motor, karena sering di jalanan itu mereka rusuh atau bagaimana. Itu menurut pendapat Om Yudi gimana sih? Ya kalau masalah rusuh ya gini loh. Kalau itulah memang beratnya kita sebagai pengurus organisasi besar, apalagi klub motor ya. Jadi kalau di gue selalu bilang sama teman-teman bahwa gue tuh nggak bisa mengatur attitude lu sebagai person by person ya. Tapi kalau untuk aturan dalam berorganisasi itu sudah jelas ada aturannya, ada anggaran dasar rumah tangga. Nah, tinggal bagaimana gue mengedukasi, mengingatkan. Intinya contoh banyak kejadian di jalan kita konvoy arogan ya kan, entah itu nyenggol, ada ya kemarin kejadian spion mobil lah ditepak lah segala macam sampai pecah. Itu kan sering. Sebenarnya kasus ini nggak cuma tahun ini aja, tahun sebelumnya pun udah pernah. Udah lama. Ya mungkin anak motor sudah pernah mengalami hal itulah gitu. Tapi buat gua itu kembali ke personalnya. Makanya ketika ada tindakan itu, kebetulan kalau di organisasi gua ada namanya divisi tata tertib. Jadi ya itu tata tertib itulah yang menindak anggota tersebut ketika mempunyai masalah hukum atau pelanggaran yang ada di jalan, entah itu sifatnya personal maupun grup gitu kan. Nah, kadang kita juga harus bijaksana dalam mengambil satu kesimpulan kasusnya seperti apa gitu kan. Nah misalkan contoh waktu penyelesaian masalah di jalan itu, gue tanya juga ke pihak korban awalnya seperti apa, terus ke versi teman-teman juga gue tanya. Nah, pada akhirnya kita cari titik jalan keluar. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf. Ya memang
kembali lagi ke sudut pandang penilaian masing-masing ya, khususnya masyarakat. Nah inilah yang perlu peran serta kita sebagai leader ya, atau mungkin para senior di motor ya, kita juga harus dari diri kita sendiri sebagai contoh bagaimana kita mengedukasi teman-teman baik dari sisi berkendara maupun attitude kita di organisasi seperti apa, mungkin itulah. Ya guys, jadi jangan lu langsung ngejudge nih, wah anak motor bla 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 bla. Tidak semua ya guys ya. Ini kan yang sering banyak gue denger nih, ugal-ugalan lah, knalpot kadang berisik, itu gitu. Sebenarnya ya kita jangan ngejudge banget gitu kan. Ya event itu loh, misalnya mereka lagi jalan sendiri atau rame sih ya kita ya harus mengerti ya. Kadang memang kalau touring itu ya guys, yang gue tahu itu memang sebenarnya ada aturan mainnya tuh. Jadi kalau memang udah kiri memang kan kita kadang kalau nyalip gitu kan memang ya kadang yang disalip juga kadang begitu ya om ya. Betul. Jadi ya di jalanan tuh capek guys, 2 hari nggak tidur, kepala pusing, mata kepetan. tingkat emosional pengendara itu kadang ya memang gue bukan membela teman-teman klub ya, kadang juga mereka istilahnya ada jedanya, ada tingkat emosi yang mereka harus kontrol di jalan. Nah, itu yang memang menurut gue kadang pengendara lain juga mohon maaf bisa jadi mereka memprovokasi gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah itu akhirnya timbul efek-efek yang negatif di jalan, terjadi benturan lah segala macam. Itu sering banget terjadi lah gitu. Kasus terakhir itu gue pernah nangin member gue tuh case di jalan dengan salah satu pengendara mobil. Tapi akhirnya karena kita bertemu, selesai masalah itu secara kekeluargaan dan semua postingan di medsos kita hapus. Tapi kan efeknya itu besar. Iya. Ya, efeknya besar banget sehingga ya gue rasa makanya gue bilang sama teman-teman, hati-hati kita dalam bermedsos, bijaksana dalam setiap postingan, jangan kita terlalu gegabah. Ya kadang gue juga kepancing juga. Iya. Namanya kita wajar iya. Karena kita di jalanan kan memang kurang tidur om. Tahu sendiri, kurang tidur, pala kelumpungan, mata sepet ya kan. Disalip, yang kita nyalip, yang disalip emosi. Jadinya ribut di jalanan ya. Jangan kayak gitu ya guys ya, nggak semua. Sebenarnya anak motor itu orangnya fun semua, baik semua kalau lu kenal gitu. Perjalanan paling jauh, touring paling jauh. Touring, alhamdulillah gue udah keliling Indonesia ya. Jadi kalau mau nanya perjalanan Indonesia, sampai Aceh dong om. Ya sudah, alhamdulillah sudah. Aceh itu sudah 4 kali gue ke Aceh. Dan sudah keliling Aceh namanya. Jadi menurut gue jalan yang paling bagus itu, yang paling indah lah ya, itu Indonesia Timur sama wilayah Aceh lah. Aceh itu ada namanya Aceh Tengah, namanya Takengon. Itu luar biasa. Gue pertama kali masuk itu jalannya, pemandangannya bagus, terus lembah-lembah gitu kan, namanya Takengon ya. Di tengah itu ada namanya danau air tawar. Dan itu luar biasa lah, sama seperti Danau Toba lah. Nah, kedua ya itu Sumatera Utara, terus ada lagi Sumatera Barat. Nah, itu menurut gua destinasi paling bagus. Selanjutnya ya Indonesia Timur lah, kayak Labuan Bajo segala macam, itu udah luar biasa menurut gua. Kalau ya bisa dibilang hidup gua dulu di jalan. 8 tahun itu gua mimpin organisasi, karena gini, menurut gua leadership itu anak motor berbeda dengan organisasi lain. Mungkin kalau organisasi lain lu punya kepentingan yang dikejar, tapi kalau di motor kepentingan yang lu kejar adalah kesenangan lu pribadi. Kalau menurut gua ya. Iya benar. Jadi gue sudah bisa menyambangi teman-teman di daerah aja, gue udah senang gitu. Mereka pun seperti itu, mereka nggak perlu pengakuan apa atau mungkin legalitas, nggak perlu. Cukup lu hadir, nongkrong di sekret mereka, foto-foto. Buat mereka tuh udah kebanggaan. Seorang ketua umum hadir jauh-jauh kita naik motor. Nah makanya gue punya kebiasaan dulu kalau ada acara gue hadir pasti naik motor riding pulang pergi. Ya kadang memang ada naik pesawat juga, tapi alhamdulillah gue bisa mengenal Indonesia tuh dari motor. Jadi gue tahu namanya daerah aneh-aneh tuh di Sulawesi itu ada namanya
Bone Bolango, Tomohon yang dulunya gue nggak tahu karena gue main motor, akhirnya gue tahu. Dadangnya tuh mau ada acara touring lagi gitu om, gue diajak gitu kan, boleh. Bonceng dah gue. Jadi gue terakhir touring tuh pas sebelum pandemi ya 2019, gue terakhir ke Pagar Alam Sumatera. Itu ada acara di Pagar Alam. Nah, setelah itu karena pandemi kita kena ini sampai sekarang gue belum touring jauh lagi. Paling jauh kemarin ke Bandung. Bandung mah kalau buat orang motor yang udah keliling kemana-mana cuma sejengkal gitu. Iya, secumutan gitu kan. Ya, tapi dari kita berjalan itu pada akhirnya kita tahu karakter teman-teman di daerah, terus bagaimana kita memimpin mereka, masukan gitu kan. Ya kita kan kalau untuk memuaskan semua orang menjadi pemimpin nggak mungkin kan. Setidaknya kita udah berbuat yang apa yang kita bisa, karena kan ini organisasi non profit ya, hobi ya. Basicnya adalah hobi. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, lakuin apa yang lu bisa, lu perbuat aja. Udah terserah orang mau bicara apa, lu mau bicara negatif, positif itu lu nating tulus aja. Ya alhamdulillah bukti dengan sekarang pertemanan, jaringan gue, kekeluargaan dengan teman-teman biker, silaturahmi masih terjalin. Alhamdulillah. Sampai detik ini ya om. Sampai detik ini. Ini dipanggil aja langsung datang, cocok meong deh guys. Pokoknya deh udah jadi. Sebenarnya di sini di veteran nih gue kasih tahu ini Om Ai itu salah satu sama Papi Prank tuh dia demen mengumpulkan orang tuh guys. Ya, jadi home base lah. Iya. Jadi ini ibaratnya base camp mereka sebenarnya di veteran ini. Jadi suatu saat gue ikut nih veterannya pas lagi banyak orang, mungkin San Mori aja tikumnya di sini coba tuh. Abis keliling-keliling balik lagi ke sini buat ngopi, nyari sarapan pagi. Nah di sini emang the best deh orang-orangnya deh, nggak diragukan lagi. Untuk cara menanggulangi nih om, kan biasanya hobi, pekerjaan dan keluarga itu kan bersinggungan ya. Pasti. Kadang kan kalau istrinya ya lama-lama juga jengah juga ya. Gila lu libur malah lu touring gitu kan. Tuh gimana tuh om tuh? Jadi kalau untuk gua, alhamdulillah gua bersyukur bini gue support gitu. Karena memang gue hidupnya di motor nih. Jadi gue cari duit di motor, gue nafkahi keluarga dari motor. Ya gue totalitas mau nggak mau gitu kan. Nah alhamdulillah gue touring itu paling lama 33 hari. Itu bini gue palingnya video call anak kecil. Alhamdulillah sampai saat ini dia support. Nggak ada kendala apapun, nggak ada ya komplain biasa lah. Tapi ketika gue bilang gue gini-gini ya biasanya gue ngasih duit dulu tuh mau touring ya. Ini lu buat sebulan ya. Itu semua laki-laki begitu kayaknya om, semua suami begitu. Terakhir tuh gue ngalamin juga tuh. Terakhir gue dari support Pertamina tuh kan dapet duit ya udah gue kasih dia dulu, sisanya ya gue buat di jalan. Alhamdulillah disupport semua kan waktu Pertamina tuh kan hotel, makan tuh gue udah di cover semua. Jadi selain bisa dibilang gue di jalan bawa badan aja, bikin konten segala macem itu sampai sekarang. Memang hasil dari situ. Memang yang diberatin kadang sekarang gue kebetulan punya anak bontot nih, bontot anak kepengen cewek kan anak gue 4, 3 cowok, bontot cewek. Nah ini yang lagi sama gue lagi deket-deketnya lagi, tapi ya gitu suka berantem juga gitu kan. Tapi ya itu, jadi gue ngeberatin dia nih sekarang nih ya, kalau jalan terlalu lama. Iya susah karena jalan terlalu lama gue ini ya udah gitu, berarti di situ sih. Tapi paling tidak bisa membagi waktu ya om ya, at least dengan keluarga gini loh. Kalau menurut gue sih, kalau lu mau jadi seorang pemimpin di klub motor, lu harus paham dulu bagaimana. Pertama ya, lu punya kemampuan. Kemampuan apa? Pertama leadership. Kedua lu waktu pasti. Waktu itu yang agak sulit itu waktu. Karena apa? Kalau lu orang pekerja, susah. Ya pasti lu hancur berantakan kerjaan lu. Pasti itu. Karena gue udah ngalamin itu dari tahun 2000-an. Gue mimpin organisasi, gue kerja gitu. Tapi akhirnya gue otomatis udah gue keluar, gue offset dari kerjaan. Karena kebetulan gue freelance kan, gue desainer grafis, jadi semua pekerjaan
itu bisa gue kerjain dari rumah gitu, lewat mobile kan, lewat laptop. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu gue jalanin gitu. Kayak gitu sih gue. Buat kalian guys, nggak usah khawatir. Lu cuman punya motor Vario belum diapa-apain. Lu kalau emang hobi, masuk aja. Jangan memaksakan diri, kan hobi, kita hobi masuk komunitasnya, jadi kita nambah teman, keluarga, saudara, ya kan, silaturahmi tambah panjang, lu tambah pengalaman di situ, tambah ilmu baru di situ. Siapa tahu dengan tambah teman, kerjaan, rekanan nambah, rezeki nambah, bener nggak Om? Insya Allah pokoknya. Oke guys, sekian dulu obrolan kita sama Om Budi. Untuk nextnya mungkin kalau gue diajak kopdaran boleh dong Om. Boleh, gaspol lah. Riding juga boleh lah, San Mori ya Om. Tapi lu harus pakai NMAX. Gue beli dulu dong. Nyewa ada nggak nyewa? Nyewa nggak bisa, nyewa deh, gue nyewa. Ya pokoknya untuk berikutnya kita akan kasih info lagi mengenai komunitas Om Yudi sendiri, di lingkungan itu sendiri. Nanti kita ikut terjun situ. Oke guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa lu pencet loncengnya nih. Lu cuman subscribe doang, lu kagak lihat video yang lainnya. Lu pencet lonceng biar lu bisa tahu video gue yang baru. Oke, sampai ketemu lagi, bye. Thank you.